Assalamualaikum Sobat Beriman. Kelahiran Nabi Muhammad SAW ditandai dengan peristiwa besar, yakni diserangnya Ka'bah oleh Raja Abraha. Peristiwa itu juga dijelaskan oleh Allah dalam surat Al-Fil ayat 1-5. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaydahum fi tadlil. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar, lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Kisah ini diceritakan pula dalam kitab Ar-Rahiqul Mahtum, Sirah Nabawiyah karya Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri. Abraha al-Ashram, atau yang dikenal dengan Raja Abraha adalah gubernur Yaman, dengan ambisi ingin membangun gereja megah di Sanan, yang nantinya bernama Al-Kalis. Tujuannya tidak lain ingin menyaingi Ka'bah, dan sebagai tempat ibadah terbesar di Jazirah Arab. Lalu, bagaimana kisah Raja Abraha bersama pasukan gajah menghancurkan Ka'bah? Simak ceritanya berikut ini. Mekah merupakan pusat keagamaan dan kerap dijadikan destinasi utama yang dikunjungi oleh umat Islam. Hal ini membuat kota Mekah sebagai salah satu pusat perdagangan dan perekonomian. Oleh karena itu, Abraha ingin menghancurkan Ka'bah dan mengubah Yaman sebagai pusat perdagangan. Atas dasar itulah, Abraha begitu dibenci oleh bangsa Arab dan juga Kahtan. Mereka lantas menghancurkan gereja, sehingga menyulut amarah Raja Abraha yang kemudian menjadi alasan untuk menghancurkan Ka'bah. Rencana Abraha dimulai dengan mendatangkan tentara dari Abisinia. Dengan mengendarai seekor gajah, Abraha memimpin pasukan menuju Mekah. Mendengar rencana itu, beberapa suku Arab berniat untuk menghalangi. Zunnafar, salah satu pemimpin Arab yang ada di Yaman, menggalang kekuatan suku-suku Arab di sekitarnya untuk mencegah tentara Abraha. Namun, karena tentara Abraha begitu kuat, Zunnafar tak mampu menghadapinya, bahkan ia ditawan serta hampir dihukum mati. Raja Abraha kemudian melanjutkan perjalanannya. Sesampainya di Mugamis, Abraha menyuruh Aswad bin Maksud ke Mekah dengan mengendarai kuda. Kemudian ia menjara orang-orang Quraisy, bahkan 200 ekor unta Abdul Muthalib pun turut dirampas. Mendengar hal itu, Abdul Muthalib lantas bergegas menemui Abraha. Dengan jumawa, Abraha menyambutnya. Dia menyangka datangnya pemuka Mekah karena takut Ka'bah dihancurkan oleh pasukannya. "Apa keperluan Anda hingga datang kemari?" tanya Abraha kepada kakek Nabi Muhammad. Di luar dugaan, Abdul Muthalib menjawab, "Kembalikan 200 ekor unta milikku yang telah dirampas pasukanmu." Abraha langsung terkejut mendengarnya. "Mengapa kau lebih mengkhawatirkan untamu, padahal kami datang untuk menghancurkan Ka'bah? Mengapa kau tidak mengkhawatirkan Ka'bah itu saja? Unta-unta yang kamu rampas itu milikku, sedangkan Ka'bah adalah milik Allah. Maka, Allah sendirilah yang akan melindunginya," jawab Abdul Muthalib. Jawaban itu pun membuat Abraha terdiam, dengan perasaan geram. Kemudian unta-unta milik Abdul Muthalib dikembalikan. Setibanya di Mekah, Abdul Muthalib memperingatkan warga untuk berlindung dan menyelamatkan diri. "Wahai kaumku, tinggalkanlah Makkah, berlindunglah ke bukit. Sungguh aku melihat pasukan Abraha dan mustahil kita lawan." Mendapat seruan itu, warga Makkah bergegas meninggalkan kota. Sementara, tak ada satupun orang yang melindungi Ka'bah. Sebelum meninggalkan kota, Abdul Muthalib berdoa, "Ya Allah, kami menyelamatkan diri kami, maka lindungilah rumahmu ini." Di sisi lain, Abraha dan pasukannya bergerak menuju Mekah. Terdengar suara hentakan kaki gajah yang membuat warga Mekah ketakutan. Sepertinya, ini akan menjadi hari akhir dari kota Mekah. Sesampainya di depan gerbang kota Mekah, Abraha memerintahkan seluruh pasukan untuk menyerang. Namun, gajah-gajah malah berhenti seakan menolak untuk melangkah. Seluruhnya hanya diam, dan tidak mau menyerang. Gajah-gajah itu kemudian dicambuk oleh majikannya,
tapi tak berdampak sama sekali. Justru para gajah malah berbalik arah dan hanya memutari lembah Muhasir, yang berada di dekat Mekah. Padahal, gajah-gajah itu sudah terlatih dan selalu menuruti perintah majikannya. Tak disangka, terjadilah peristiwa dahsyat, seperti apa yang ada dalam Al-Quran Surat Al-Fil. Rombongan burung ababil datang dari angkasa dengan jumlah yang amat banyak. Dari bawah, terlihat sungguh mengerikan, setiap ekornya membawa batu yang sangat panas. Burung-burung itu kemudian melemparkan batu membara kepada seluruh pasukan Abraha. Setiap orang yang terkena batu itu langsung lenyap. Seluruh pasukan Abraha panik, mereka berlari mencari tempat untuk berlindung. Namun, semua itu sia-sia, atas izin Allah seluruh pasukannya binasa, bahkan sebelum sampai menyentuh Baitullah. Begitu istimewa Ka'bah, Allah akan selalu melindunginya hingga akhir zaman. Begitulah kisah Raja Abraha menyerang Ka'bah dan Allah langsung membinasakannya. Semoga kisah ini bisa menambah wawasan serta memperkuat keimanan kita. Jangan lupa like, komen, subscribe, serta nyalakan loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.